Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di FOMO atau Fokus Medcom. Nah, seperti biasa, FOMO akan membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat atau NTB, yaitu kasus Agus Buntung. Tapi kita tidak akan membahas soal teknis kasusnya, melainkan kita akan melihatnya dari sisi psikologi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita, yaitu ada Mbak Khadijah Almakia sebagai psikolog. Selamat Selamat sore sore Mbak Aki. Mas, hai. Halo, terima kasih Mbak Aki udah meluangkan waktunya untuk bergabung di FOMO kali ini. Nah, Mbak Aki, aku mau nanya nih soal kasus Agus Buntung nih. Seperti yang tadi aku sudah buka, kalau kita nggak akan bahas teknisnya, tapi kita akan melihat dari pendekatan psikologisnya. Nah, dalam kasus ini kan muncul nih kata-kata viral yaitu manipulasi emosional. Nah, istilah ini sedang ramai di media sosial dan dipakai oleh banyak orang. Nah, supaya kita punya kesepemahaman yang sama nih, Mbak Aki, boleh dijelasin dulu nggak nih secara sederhana sebenarnya manipulasi emosional tuh dalam konteks kekerasan seksual tuh seperti apa sih Mbak Aki? Oke, ya untuk kasus Agus, memang seperti saya riset dan saya baca-baca juga dari kronologis kasusnya, memang dia memanfaatkan sekali yang namanya teknik manipulasi terhadap para korbannya. Nah, manipulasi ini apa sih? Manipulasi ini adalah sebuah teknik di mana seseorang itu mampu secara persuasif mempengaruhi emosi seseorang, eh, tidak melalui tindakan tidak hanya melakukan tindakan secara fisik, tapi lebih ke attachment secara psikis. Nah, Hmm, memang manipulasi ini sebuah case yang sangat menarik dalam psikologi. Karena apa? Karena kejahatan yang sering kita saksikan itu kebanyakan memakai teknik manipulasi ini gitu ya. Jadi oh memang ini oke. satu hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan lebih jauh gitu. Gitu Hmm, Mas. oke. Nah, sebenarnya manipulasi ini kan hal yang menarik, Mm-mm. tapi sebenarnya manipulasi ini sebenarnya bisa dibilang teknik nggak Mbak Aki? Dan kalau bisa dibilang teknik, apakah ini tuh sesuatu yang bisa dipelajari atau memang dalam tanda petik alamiah gitu dalam seseorang atau gimana Mbak Aki? Sangat bisa dipelajari sebetulnya. Wow. Dan Hmm, biasanya itu memang adalah self defense dari seseorang untuk mencapai sebuah tujuan dari tindakannya. Jadi dia untuk memperoleh sebuah tujuan tuh salah satunya melakukan teknik manipulasi. hmm, Sebetulnya kita as human being tanpa sadar bisa dikatakan dalam keseharian bisa dikatakan pasti akan melakukan teknik manipulasi dalam keseharian kita, gitu oke. ya. Terlepas dari tujuannya Hmm, baik atau buruk gitu. Misalnya apa? Manipulasi ini kan artinya adalah ketika kita menginginkan seseorang melakukan hal yang kita inginkan. Makanya kita persuade ya. dia, kita ajak dia melalui berbagai macam cara untuk ngikutin apa Hmm, yang kita inginkan. Persoalannya adalah apakah teknik manipulasi ini dilakukan dengan hmm, tujuan jahat atau enggak? Karena pada dasarnya kita sendiri pun dalam keseharian, misalnya kita mau hmm, jual beli transaksi nih, kita kan ada tawar menawar di situ. Sebenarnya kita hmm, sedang melakukan teknik manipulasi. Bagaimana agar misalnya si penjual ini hmm, mau sesuai sama harga yang kita tawar gitu. Nah saat itu kan kita akan melakukan yang namanya teknik manipulasi gitu. Atau misalnya kita dengan pasangan, bagaimana kita membuat agar pasangan kita hmm. rasa bersalah gitu ya, supaya romansnya dapat gitu. Nah sebenarnya itu adalah teknik-teknik manipulasi basic yang Agus ini Hmm. menarik karena dengan keterbatasannya dia, ternyata kemampuan manipulatifnya itu luar Ya. biasa gitu ya. Itulah makanya menjadi menarik Hmm, gitu. Uh, jadi memang walaupun dia punya disabilitas secara fisik, tapi kan dorongan seksualnya tetap ya. ada, kognitifnya tetap normal, emosionalnya juga Hmm, normal gitu ya. Dan dorongan-dorongan lainnya itu tetap normal. Jadi untungnya ya. kita nggak kegocek ya. Jadi polisi saya apresiasi, walaupun netizen kemarin Hmm, sempat bisa dikatakan kegocek gitu karena dengan teknik manipulasinya lagi-lagi bagaimana Agus hmm, membela diri gaslighting ya, karena dalam yang namanya manipulatif itu ya. selalu ada yang namanya unsur gaslighting gitu coh oleh dia. Hmm, Tapi di sisi lain dengan seseorang yang mempunyai disabilitas, dia itu kan sebetulnya akan beradaptasi dengan kekurangannya sehingga apa yang dia miliki itu misalnya kakinya atau kebutuhan dia. Jadi makanya hmm, kakinya bisa dipakai untuk makan, ya. menulis, kemudian juga dipakai untuk buka pintu kabarnya, untuk Hmm, membuka, mohon maaf, pakaian dan ya. segala macam gitu. Karena memang dia harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan kekurangannya sehingga apa yang dia punya kan dimaksimalkan untuk dia gunakan sehari-hari Hmm, gitu. Nah, memang yang namanya manipulatif itu ada beberapa unsur oke. nih. Jadi kalau kita selalu ditanya gimana sih mengenali seorang yang manipulatif gitu ya. Hmm, Kalau saya sih membaginya ada beberapa. ya. Uh, Seorang yang manipulatif itu akan selalu muncul dengan sosok yang charming.
Oke. Charming, menyenangkan, mulutnya manis gitu ya, rayuannya cukup handal gitu, dan mengiming-imingi sesuatu dengan reward gitu. Hmm. Nah, teknik inilah yang selalu berhasil oleh para manipulator, karena biar gimana pun semua orang sebetulnya sangat senang yang namanya love, apa namanya, word of affirmation gitu Ya. ya. Senang Hmm. disayang, senang disanjung, senang diiming-imingin, kemudian juga senang dikasih apa namanya, harapan, Hmm. dikasih reward dan sebagainya. Nah, manipulator ini tadi satu memang kebanyakan cirinya adalah dia akan tampil secara charming gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah mereka pandai love bombing. Love bombing itu Hmm. tuh terus menerus gitu ya. Kita diasupi dengan yang namanya gift lah, hadiah, atau Hmm. dengan treatment yang baik gitu ya. Hmm. Sehingga si korbannya ini mau nggak mau merasa terikat gitu Hmm. sama si manipulator ini. Kemudian Oke. mereka juga pandai gaslighting tentu saja gitu ya. Gaslighting itu apa sih ya? Sebenarnya ini yang salah satu yang dilakukan oleh Agus ketika Hmm. dia menyampaikan bahwa loh, saya ini punya kekurangan, para korbannya lah yang melucuti saya gitu kan. Itu sebenarnya dia Hmm. sedang melakukan teknik gaslighting. Ya. Kemudian si para manipulator ini pandai flattery, namanya menyanjung para korbannya. Karena Hmm. tadi saya sampaikan, orang itu sangat suka disanjung gitu ya. Hmm. Nah, saya nggak tahu bagaimana komunikasi Agus dengan para korbannya, tapi bisa saya yakinkan para korbannya itu sampai sampai mau diajak dari tempatnya dia ke homestay. Kalau nggak salah Ya. dia kan melakukan pelecehannya di homestay. Itu Hmm. kan dalam proses komunikasi ini pasti ada cara-cara yang sangat charming dari seorang Agus melalui teknik love bombing, melalui Hmm. teknik flattery, kemudian juga di situ ada apa namanya, lying tentu saja, alias Hmm. berbohong, Berbohong. sehingga membuat si para korban ini merasa oh berarti gue nggak apa-apa jalan sama Agus. Dan bisa jadi salah satu teknik yang Agus lakukan juga ada yang namanya threatening atau ancaman. Hmm. Misalnya, kalau kamu nggak mau jalan sama saya, apa ancamannya seperti apa gitu, dan Hmm. lain-lain gitu. Atau bisa jadi sebaliknya, dia akan bilang, saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab, saya adalah laki-laki yang baik yang bisa jadi pacar kamu. Atau bisa jadi Hmm. dia menjual kekurangannya, misalnya, ya walaupun saya kayak gini kan saya juga butuh dicintai gitu. Nah, Ya. teknik-teknik inilah yang mungkin akan menyentuh sisi humanis si korbannya, sehingga ya udah, Hmm. gue temenin, ya udah gue Ya. mau jalan sama lo dan sebagainya seperti itu. Hmm. Ya, Nah, sebenarnya kan kalau bisa kita simpulkan tadi Mbak Aki udah sebut ya, pertama charming, terus menggunakan berbagai jurus dalam tanda penting gitu ya, ya, flattery, love ya. bombing, hingga gaslighting. Nah, kalau misalnya korbannya nih Mbak Aki terus-menerus dimanipulasi, sebenarnya ada nggak sih dampak jangka pendek atau jangka panjangnya, terutama ke psikologisnya korban gitu Mbak Aki? Oh, sangat, Hmm. sangat. Apa namanya? Korban akan ngerasain namanya guilt tripping. Jadi merasa Hmm. bersalah, merasa bertanggung jawab terhadap Ya. si manipulator ini. Misalnya, dia akan Hmm. merasa, pertama manipulator akan bilang, kalau bukan saya, kamu nggak akan bisa begini. Nah, Ya. sehingga si korban akan merasa bahwa, oh kalau bukan dibantu sama dia, gue nggak berdaya. Misalnya gitu. Hmm. Oh, kalau misalnya gue nggak baik sama Agus yang punya kekurangan ini, gue adalah orang yang jahat, gitu kan? Oke. Jadi teknik Hmm. guilt tripping, jadi memainkan rasa bersalah si korban ini, gitu kan? Nah, Hmm. itulah dampak psikologis seorang yang dimanipulasi. Dia akan menyentuh rasa bersalah kita sehingga kita akan dianggap ketika Hmm. melawan, ketika menolak, kita akan dijadikan posisinya kita yang jahat gitu. Hmm. Ya. Itulah biasanya yang muncul, dan nggak hanya kasus Agus aja. Salah satunya Hmm. misalnya dalam sebuah hubungan yang toksik gitu, si Hmm. manipulator kadangkala membuat si korban ini nggak bisa lepas karena si korban ini dibikin bahwa dia akan dosa, dia akan jahat, dia akan Hmm. salah kalau dia ninggalin, karena dia seperti si korban ini, si manipulatornya akan merasa saya seperti ini karena Hmm. kamu begini. Itulah yang teknik Hmm. yang selalu secara apa ya, pola yang selalu berulang yang dilakukan oleh para manipulator. Hmm. Nah, berarti sebenarnya kan apa ya, anak-anak, sorry, seluruh korban dan juga masyarakat umum tentunya harus memahami ciri-cirinya ya, Mbak Aki. Nah, tapi Mm-mm, tentu kita bersimpati kepada korban itu. Tapi yang betul. ingin saya tanyakan adalah sebenarnya ada faktor lain nggak sih yang membuat korban ini biasa nggak sadar? Apakah
tadi Mbak Ki bilang, misalnya mereka membutuhkan word of affirmation gitu, yang ingin disayang, ingin disanjung, dan pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya ada nggak sih peran keluarga gitu untuk istilahnya menggait atau membimbing anak-anaknya? Karena kan kalau kita lihat beritanya, beberapa di antara korbannya adalah di bawah umur. Nah, gimana nih peran keluarga Oke, juga, Mbak Alki? ya setuju sekali. Tentu saja ada peran keluarga dan tangki cintanya yang tangki kasih sayang si korban ini seperti apa latar belakangnya. Hmm. Bisa jadi dia tangki cintanya nggak full gitu, Ya. sehingga dia dapatkan dari seorang Agus. Agus dengan kalimatnya yang penuh rayuan, misalnya dengan manipulatifnya dia, dengan janji reward yang mau dia kasih, membuat si korban merasa tangki cintanya tuh bisa dipenuhin oleh si Agus gitu ya. Hmm. Nah, makanya anak-anak di usia di bawah umur yang tadi jadi korban ini kan kita mesti lihat juga kebiasaan dia seperti apa, pola asuh orang tuanya seperti apa juga yang dia konsumsi. Jangan-jangan dia juga punya punya bayangan tentang hubungan cinta yang romantis itu seperti apa gitu. Dan Hmm. ketika dia nggak mampu peroleh uh, dari dari orang lain, datanglah Agus yang menawarkan itu semua gitu, Ya. menawarkan isi untuk mengisi tangki cintanya mereka, kasih sayang dari seorang Agus gitu. Jadi memang saya rasa caranya sangat smooth sekali gitu ya, Hmm. yang dilakukan Agus ini, sehingga merasa para korbannya ini worth gitu, berharga, dan ngerasa kalau dia nemenin Agus tuh mereka adalah orang yang baik, apalagi Agus nih orang yang punya kekurangan gitu. Bisa jadi Hmm. teknik manipulasinya seperti itu gitu. Oke, Ya. nah mungkin berarti pertanyaan berikutnya nih, untuk masyarakat, sebenarnya ada nggak sih Mbak Aki tips-tipsnya nih untuk menghadapi saat misalnya nih kita udah sadar nih kita kena manipulasi, kita sedang dimanipulasi. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya? Karena kan mungkin ada masyarakat atau orang yang ngerasa, aduh nggak enak nih untuk nolaknya meskipun dia tahu gitu dia sedang dimanipulasi. Ada tips-tipsnya nggak tuh Mbak Aki? Oke, tipsnya adalah sebetulnya gini, ketika kita sudah sadar kita sedang manipulasi, walaupun sayangnya sadarnya agak lama gitu biasanya ya. Setelah udah jadi udah begitu terikat, setelah udah attachment begitu kuat, biasanya baru sadar. Penting untuk berinteraksi tidak saja dengan satu orang, dua orang, Hmm. atau tiga orang. Penting untuk kita memperluas interaksi sebanyak-banyaknya. Stay connected with many people. Kalaupun sekarang nggak bisa face to face, tapi make sure kamu tuh tetap stay connected sama banyak orang. Hmm. Karena manipulasinya seorang manipulator itu, mereka akan stage keduanya setelah mereka flattery tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah isolation gitu. Hmm. Ketika mereka sudah mampu yang namanya mengekang si korbannya sehingga dia tidak lagi bisa berinteraksi dengan orang lain, terus dia akan menjadi satu-satunya hero buat si korban, Ya. terus dibikin supaya mereka terisolasi dari teman dan dari keluarga. Biasanya stage selanjutnya setelah mereka flattery itu apa, Hmm. menyanjung korban dan sebagainya, isolation. Sangat Oke. attachment, sangat bergantung kepada si manipulator. Sehingga sangat penting buat kita semua agar menjalin koneksi dengan banyak orang tuh penting, jangan hanya satu orang gitu. Inilah Hmm. yang sering menjadi jebakan Batman dalam sebuah hubungan biasanya. Ketika kita udah punya pasangan, kita kita menghabiskan jiwa raga dan hidup dan waktu kita itu hanya satu orang itu. Itu Hmm. sebenarnya agak kurang baik secara mental, secara apa, kesehatan mental, secara apa namanya, kekuatan apa mental kita juga. Karena Hmm. eh, yang hidup ini sebagai makhluk makhluk sosial, kekuatan kita emang ketika kita mampu selalu stay connected sama banyak orang. Hmm. Itu sebetulnya. Kamu nggak harus face to face, tapi setidaknya kamu punya significant others untuk kamu saling berbagi. Hmm. Boleh lewat secara online, boleh kamu sharing lewat lewat media sosial dan Hmm. sebagainya. Karena menurut penelitian yang khususnya untuk anak-anak remaja, ternyata Hmm. media sosial itu tidak selalu berdampak buruk buat mereka. Oke. Ada penelitiannya juga. Ini penelitian yang dilakukan di masa pandemik Hmm. kemarin, ternyata memang seperti TikTok dan Instagram itu ada punya cukup dampak yang cukup baik untuk anak-anak remaja sekarang, karena disitulah dia akan ada connecting with many people gitu. Ketika di komen dia merasa ada orang yang nemenin Ya. dia. Terus ada yang komen punya kisah serupa, dia merasa ada yang senasib sama dia. Kayak gitu. Jadi penting sekali untuk kita menjalin banyak relasi dengan banyak orang gitu. Nah, aku setuju banget sih Mbak Aki. Apalagi kan kalau
aku lihat juga sebenarnya udah banyak banget ya layanan psikolog gratis gitu. Jadi kalau misalnya Betul. teman-teman ada yang kayaknya kena nggak sih manipulasi, bisa cerita juga ke psikolog gitu Mm-mm, ya, Mbak Alki. mm-mm, betul, betul sekali. Ya, Hmm. Nah, Mbak Alki, dari awal kita udah bahas berbagai topik nih soal ciri-cirinya yang tadi kita bahas, charming, terus love bombing, terus gaslighting juga, dan gimana kita terhindar dari manipulasi itu dengan caranya tadi seperti Mbak Alki bilang, kita terhubung dengan orang lain, jangan ketergantungan dengan satu orang, dan ya, bagaimana kesadaran orang itu ternyata juga ditentukan oleh love tank-nya gitu ya, tangki ya, cintanya tuh. Nah, betul. Mbak Aki, mungkin sebagai penutup obrolan kita hari ini, boleh nggak nih disampaikan harapan Mbak Aki soal proses penyelidikan kepada korban, dan juga mungkin sekaligus tips dan juga harapan kepada Sobat Medcom khususnya, supaya tidak menjadi manipulator dan terhindar dari manipulasi. Silakan Mbak Aki. Oke, baik. Untuk penyelidikan kasus Agus ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang bisa begitu jeli menangkap bahwa Agus ini betul sekali menjadi pelaku Hmm. pelecehan seksual tersebut di saat semua orang nyaris tidak percaya karena kekurangannya dia. Lagi-lagi banyak netizen, banyak masyarakat yang dimanipulasi oleh seorang Agus gitu ya. Hmm. Eh, Disabilitas ternyata tidak menjadi halangan seseorang berbuat jahat karena daya pikirnya normal, emosinya juga normal, dan Hmm. kemampuan-kemampuan lainnya ternyata dia normal gitu. Ya. Uh, Adapun untuk kasus-kasus yang memanfaatkan teknik manipulasi ini tentu saja perlu kejelian kita semua karena daya daya hipnosisnya manipulasi ini memang sangat kuat gitu ya. Tadi saya sampaikan tips untuk kita jangan sampai jadi korban manipulasi adalah sering-sering berinteraksi dengan banyak orang melalui Ya. berbagai cara, hindari ketergantungan dengan satu orang aja, kenali cirinya. Kalau seseorang udah melakukan yang namanya love bombing tanpa kita bisa jawab no gitu ya, Hmm. tidak ada ruang diskusi, kita cuma bisa jawab iya, nurut, kamu sedang berada di jebakan love bombing, Hmm. di jebakan manipulasi. Kemudian untuk para manipulator, gimana supaya kita jangan jadi manipulator? Sebetulnya seorang tumbuh menjadi seperti apa dia saat dewasa itu tidak terlepas bagaimana pola asuh dia sedari kecil. Ada Hmm. inner child mungkin yang tidak terpenuhi saat kecil sehingga dia harus melakukan teknik manipulasi untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, jadi sebelum kamu melakukan manipulasi terhadap orang lain yang pastinya nggak akan punya efek baik terhadap banyak orang, ya sembuhkan dulu diri kamu gitu ya. Dan lagi-lagi sebetulnya yang harus disentuh tentu saja hati nurani kita, Hmm. lemahkan hati kita melalui act of kindness gitu. Karena kalau kita sudah melemahkan hati melalui tindakan kebaikan, kebajikan, sebetulnya itu akan menjadi fondasi kita melakukan niat-niat buruk terhadap orang lain. Jadi lemahkan hati melalui apa? Ya mungkin kalau kita percaya iman gitu, beriman ya kita pertama melalui ibadah. Ya. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kecil dimulai hari ini, saat ini gitu ya. Saat ini juga, dan melalui hal-hal act of kindness yang nggak perlu besar tapi kecil gitu, dan dilakukan secara konsisten. Karena act of kindness itu terbukti secara ilmiah lagi-lagi Hmm. bisa ikut berperan dalam mencegah perilaku buruk gitu dalam diri, sekaligus bisa ikut menyehatkan mental kita. Jadi bagi para manipulator yang ngerasa sudah tidak bisa mengendalikan keinginan untuk memanipulasi orang lain gitu ya, Hmm. coba lakukan hal voluntary, jadi volunteer Hmm. apa gitu ya. Jadi Ya. act of kindness ini dampaknya sangat luar biasa gitu. Uh, Perlahan rasa lemahnya hati kamu itu akan mampu apa ya, melemahkan juga sisi-sisi ambisi dalam diri kita Hmm. gitu. Seperti itu. Oke, oke, Ya, wah, tips yang bagus tuh Sobat Medcom ya. Jadi lakukanlah kebaikan, kata Mbak Aki, nggak usah besar-besar, yang kecil aja, tapi lakukan dengan konsisten. betul. Niscaya niat-niat buruk yang ada di hati dan pikiran kita akan terkikis, sehingga kita Mm-mm. tidak menjadi manipulator dan juga tentunya Ya, tidak dimanipulasi. Baik Mbak ya. Aki, sampai sini dulu Mm-mm. sesi obrolan kita. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Aki sudah melakukan waktunya. Kita doakan Sama-sama. Mbak Aki sehat dan sukses terus dalam Kamu karirnya. juga sehat dan sukses terus buat Amin. semuanya Terima juga. kasih Mbak Aki. Ya. Dan demikian berakhir sudah Sobat Medcom sesi FOMO kali ini. Sampai jumpa di FOMO berikutnya dengan narasumber menarik dan topik menarik lainnya. Dadah.